Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, di depan kita adalah Toyota Avanza G warna hitam, dan ini adalah Toyota Avanza yang edisi terbaru, yaitu all new Toyota Avanza. Nah, mobil ini itu posisinya ada di Makassar, plat B sekarang, dan mobil ini adalah mobil yang siap dioperasikan untuk perusahaan rental. Jadi kalau misalkan kalian adalah industri atau badan usaha atau pemerintah daerah atau pemerintah provinsi yang membutuhkan mobil dinas atau mobil untuk dirental, bisa hubungi kita di kontak kita di deskripsi yang ada di bawah, dan kita bisa diskusikan untuk kebutuhan mobil operasional yang kalian butuhkan untuk disewakan atau direntalkan untuk mendukung kegiatan operasional usaha atau pengantorannya teman-teman semua. Nah, termasuk si all new Toyota Avanza tipe G edisi terbaru ini, di mana mobil ini itu akan segera disewakan ke salah satu instansi yang bekerja sama dengan perusahaan kita. Nah, kalau kita lihat sebenarnya memang mobil ini adalah mobil yang totally berubah daripada Toyota Avanza yang ada sebelumnya, makanya disebutkan sekarang all new Toyota Avanza. Untuk bagian depannya berubah total, di mana lampunya sekarang udah pakai LED multi reflektor, kurang lebih sama dengan yang ada di Toyota Rush dan mobil MCGC Toyota yang lainnya, Toyota Calya, Sigra tuh kurang lebih sama. Nah, di bagian dalamnya ini ada aksen warna chrome yang ditarik dari grillnya sampai ke bagian lampu, termasuk di bagian bawah juga ada kayak gini sampai ke bagian atas, dan ada finishing warna hitam di bagian atasnya. Ini membuat mobil ini jadi kelihatan lebih manis. Nah, ini terus bagian bawah ada fog lamp yang dia masih pakai bohlam biasa, dan ada housingnya warna hitam doff kayak gini. Cakep juga sebenarnya. Nah, di depannya ini ada emblem Toyota, dan ini adalah Avanza yang bukan TSS. Kalau yang TSS kemarin kita udah review termasuk dengan harganya. Untuk yang ini harganya berapa, kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi kalau kalian berminat untuk area Makassar atau Sulawesi Selatan berminat dengan Toyota Avanza semacam ini, kalian bisa hubungi kontak kita yang ada di deskripsi. Kita lanjut lagi. Nah, untuk bagian logonya ini, dia bagian dalamnya nggak warna hitam dop tapi black glossy, sama dengan yang ada di bagian sini dengan sini. Ini black glossy, termasuk bagian atasnya black glossy, dan di bawah untuk grillnya dia baru yang black doff. Di atas ada radiatornya, dan di sebelah kanan juga sama pastinya. Kalau kita lihat bonetnya sih sebenarnya ya mirip-mirip dengan desain yang ada di beberapa mobil yang lainnya, termasuk expander, termasuk bahkan Toyota Limo bekas taksi ini. Jadi di sini ada juga bos Toyota Limo bekas taksi yang kayak gini yang dijual dengan harga yang cukup murah. Itu maybe di angka kurang lebih 75 sampai 85 jutaan, kalian udah bisa beli mobil atau bawa pulang mobil kayak gini dengan santai dan nyaman. Dan mobil yang ini itu kilometer rata-rata rendah, kurang lebih di angka 200.000 km. Biasanya operasional taksi itu 400 ribuan kilometer. Ini kemarin jarang ngepakai karena kita tahu bahwa taksi itu setelah dihantam badai taksi online akhirnya banyak yang nggak jalan, makanya kilometer rendah, tapi mobilnya terawat dan mobilnya siap pakai kok. Ya, lanjut ke si all new Avanza ini. All new Avanza ini pakai dual VVT-i untuk mesinnya, dan kalau kita lihat di sini itu ada wipernya yang dia nggak pakai frame besi, dia pakai framenya yang plastik kayak gini, atau orang bilangnya frameless. Nah, di bagian bawah nih kalau kita lihat cukup presisi ya untuk selantar partnya, tapi nggak kurang rapi sih sedikit. Kalau kalian lihat secara langsung dan detail di sini ada beberapa yang miss untuk titik temunya, tapi ya biasa lah yang kayak gituan. Apalagi ini bukan mobil yang harganya 500 sampai 1 miliar rupiah. Nah, untuk shock breakernya cukup besar juga, pakai shock breaker depannya. Lalu kemudian untuk velgnya dia pakai velg yang dual tone dengan pengereman depannya pakai disc brake. Dan ini masih ditutupin cover untuk bannya. Nah, ini ukuran bannya pakai yang 195/60 ring 16. Sorry kalau nggak jelas. Nah, ini ada logo Toyota juga di bagian dalam. Ring 16 ya. Ring 16, kalau expander pakai yang ring 16 juga. Kecuali yang Ultimate pakai ring 17. Nah, untuk lampu sennya adanya di cover spion. Nih lampu seinnya, dan kelihatan juga dari samping belakang kalau misalkan kita di posisi ini, karena memang nggak ada lampu sein lagi yang dipasang di fender. Ground clearance-nya nggak setinggi expander ya, untuk ground clearance kayak gini kurang lebih untuk GC-nya atau ground clearance-nya
Dan untuk bagian belakang yang Avanza ini, kecuali Veloz, Avanza tuh bagian belakang masih pakai tromol untuk pengeremannya. Belum pakai yang di sebelah atas cakram, dia masih pakai yang drum brake. Ukuran bannya pasti sama, bannya pakai Campiro GT radial. Nah, ini shock breakernya ada di bagian sini dan pernya ada di bagian bawah, pakai per keong. Nah, nggak pernah saya lihat mobil lagi ini pakai per daun. Nah, mobil ini production date-nya itu di nggak ada di sini. Kurang lebih di tahun 2022 lah. Untuk kaca filmnya kurang lebih pakai yang ini. Nggak tahu apa mereknya, LUMAR yaitu. Di atas ada shark fin antena. Lalu kemudian ada spoiler belakang. Nah, sekarang kita bergeser ke sebelum bergeser kita ke samping dulu. Handle pintunya dia yang tipis, ada semacam sensor di sini dan dia akan berbunyi karena di sini sensor. Jadi yang pakai tombol ya, dia pakai sensor. Cukup lumayan teknologinya pakai sensor. Lalu kemudian di sini nggak ada blind spot monitoring karena ini belum yang DSS. Udah pakai kaca film juga, kaca film talang air yang tipis kayak gini, jadi kelihatan lebih sporty. Lalu kemudian ini garis bodinya lurus sampai ke baris paling belakang. Pengisian bahan bakarnya di sebelah kiri. Lalu kemudian di sisi belakang, nah ini sisi belakangnya kayak gini. Pada saat lampunya dihidupkan tuh kayak gini. Cakep juga sebenarnya, tapi lebih cakep yang Veloz memanjang dari sisi kiri ke sebelah kanan. Di bawah ada Avanza edisi 50 tahun dan ada 1500G karena ini yang versi 1500 dan pakai sensor parkir di belakang ada 2 dan kamera mundurnya tidak ada, cuman ada lampu nomor polisinya. Nah, wiper belakang ada, belum ada defoggernya untuk bagian belakang. Di atas ada washernya dan high mount soft lamp kelihatan, dan di sini ada spoiler belakang yang built-in body atau menyatu dengan body. Nah, terus sekarang kita intip sisi bagasinya. Untuk bagasi all new Avanza ini ya kurang lebih kayak gini ya materialnya. Oke. Terus bagian bawah ada karpetnya lagi dan di bagian bawahnya lagi ada skat tempat penyimpanan barang yang kalau kita lihat, ini ternyata terlepas sampai ke bagian atas-atasnya. Termasuk ke cover yang ada di bagian jok belakang yang terlepas dan dia modelnya model pegas. Ini sayang materialnya bukan yang plastik ya kayak yang di Expander, ini materialnya kayak busa gitu. Jadi gampang patah, ini mesti hati-hati. Toolkitnya ada di bawah, ada dongkrak, ada buat nurunin spare tire dan spare tire-nya ada di bagian bawah sini, tinggal buka penutupnya. Dan di sebelah kiri sini masih ada tempat penyimpanan barang lagi yang kecil, di situ bisa buat naruh beberapa barang. Ada lampu buat kita ngambil barangnya juga di bagian sisi kiri. Dan ini bisa dilipat kalau kita butuh tempat penyimpanan yang lebih luas lagi, tapi yang di tengah ini lagi mundurkan jadi ya kehalang. Nah, untuk yang ini karena siap buat dioperasikan rental, jadi udah dipasangin cover jok. Ya kayak gitulah. Dan di sini ada tempat buat power outlet sebelah kanan sama dengan yang ada di Expander pasti ya. Tempat buat naruh handphone dan di bawah ada cup holder. Biasanya bottle holder sih tulisannya. Di sebelah kiri juga ada bos. Dan ini kalau kita lihat ya 7-seater, belakang 2, di bagian tengah ada 3 headrest di situ dan di bagian depan paling depan lagi ada 1. Nah, terus sebelum kita ke sisi driver, kita intip sisi tengahnya dulu. Untuk Avanza G 1500 ini, sisi tengahnya dari sini materialnya semua plastik, hard plastik dan ya kayak gitulah kualitasnya. Handle buat nutup pintu, ada bottle holder bukan cup holder. Bagian bawah juga sama bottle holder, agak kotor di sini karena persiapan buat dibenahi sebelum diserah terimakan. Dan ini ada tempat sampahnya lagi. Dapat hadiah tempat sampah kayak gini. Lumayan. Terus di sini ada headrestnya. Yang headrest ini untuk yang jok tengah ini bisa jadi armrest sih. Cuman gimana cara nurunin ya? Tunggu. Mesti ditarik tuasnya di bawah dan ini bisa jadi armrest. Tapi nggak ada cup holder di bagian tengahnya. Adanya di bagian pintu masing-masing di sebelah kiri. Nggak ditaruh di tengah sini dan ini cukup empuk. Dan ini bagian dalam joknya pastinya fabric ya karena material joknya mobil ini fabric. Bagian bawah sini ada power outlet lagi. Sorry kalau gelap karena kita posisinya memang ada 2 di sini.
Udah ngambil gambarnya pas sore ya. Ada 2 di sini power outlet. Tinggal colok kabel USB. Seat cover untuk bagian cover joknya. Bagian sebelah kiri juga ada, dan di atas ada pengaturan buat blower AC-nya. Nih, tinggal diputar ke sini. Dingin. Nah, ini buat kiri kanannya bisa diatur. Atas bawahnya bisa diatur, kita bisa ngarahin ke mana saya sesuai dengan yang kita inginkan, karena di bagian belakang nggak dapat lagi ya, kayak gitulah. Ada lampu bacanya. Lalu kemudian di sini ada semacam kayak pembersih udara, semacam ya. Yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Sekarang pindah posisi ke sisi yang paling depan. Yang paling depan pengaturan spion buat retract. Buat retract itu auto, buat yang retract manual tuh dia akan melipat secara manual, membuka. Jadi kayak gitu, tinggal main tombol yang ada di bagian bawah sini untuk buka tutup. Bagian driver dia auto, yang lain belum. Nah, belum auto. Ada lock buat lock unlock window dan lock unlock. Oh, nggak ada lock unlock door ya, cuma lock unlock window. Ada pengaturan buat spionnya, mengatur arah kacanya, kiri kanan atas bawah bisa diatur. Grip, bottle holder di bagian bawah. Ada high adjuster atau pengaturan ketinggian. Ada pengaturan reclining dan buat sliding tentunya. Dan mobil ini yang transmisinya manual. Untuk harganya sekali lagi kalian bisa hubungi kontak kita yang ada di deskripsi bosku untuk harganya. Dan ini lupa saya tadi kecilkan, mudah-mudahan nggak kena teguran hak cipta dari YouTube. Transmisi manual, sebelah kiri ada audio switch, steering, lalu kemudian ada buat mengangkat telepon sepertinya, nggak ada nutupnya, dan ada buat voice command. Nice, mantap juga. Masih mechanical buat parking brake-nya. Transmisi manualnya plus 1 gigi mundur, kiri bawah, kanan bawah. Dan mobil ini itu pajaknya di angka kurang lebih berapa ya? Di sini masih 25 juta tulisannya. Mana pajaknya? Pajaknya mana? Karena ini mobil baru maybe, jadi kurang lebih pajaknya di angka 3 jutaan ya, kurang lebih ya. Ya, semua kelihatan lah. Pajaknya kurang lebih di angka 3 jutaan kalau nggak salah. Mohon dikoreksi kalau saya keliru. Ya, intinya kayak gitu. Start stop engine-nya ada di sebelah kanan. Pengaturan AC-nya udah digital, tapi saya lebih seneng yang pakai tombol manual. Kenapa senangnya pakai tombol manual? Karena kita nggak mesti mengalihkan. Kalau ini kan kita ngeraba pun kita nggak tahu ini tombol apa. Kalau yang tombolnya dial manual sebenarnya lebih mudah dioperasikan, tapi ini lebih modern, lebih canggih kelihatannya. Nah, ini bisa buat power blowernya. Lalu kemudian ini sebenarnya bisa juga sih sedikit-sedikit ngeraba bisa. Untuk kedinginannya bisa diatur, untuk sirkulasi udara bisa di on off kan, bahkan bisa dimatikan AC-nya sekalian. Nah, bisa di on kan lagi. Terus untuk pemberitahuan kalau misalkan ada penumpang yang nggak pakai seatbelt, ada di sini. Nah, ini tuas transmisinya dibalut dengan plastik, nggak kulit, di bagian bawahnya yang kulit. Lalu kemudian ini lumayan finishingnya, bukan yang electric parking brake, jadi di sini kosongan ke bawah dan di sini buat naruh barang lagi kecil, nggak tahu buat botol atau buat apa nih. Power outlet di bagian bawah sini, ada armrestnya. Ini nggak bisa maju mundur dan ini cukup kecil buat tempat penyimpanannya. Kecil ya. Ada airbag di bagian depan, tempat penyimpanan. Di bagian bawah sini tempat penyimpanan juga. Nggak soft opening tapi cukup besar. Cuman ini kurang ke dalam lagi ya. Kalau naruh handphone maybe bisa jatuh sih. Terus setirnya cukup ringan ya. Nih setirnya cukup ringan, jadi enak buat dimainkan atau dikemudikan. Dan ini bisa buat naik turun, bisa buat maju mundur juga. Jadi ya tilt dan teleskopik tuh udah bisa. Nah, untuk cluster meternya dia masih analog, belum yang digital, kecuali yang di MID-nya udah digital. Sini buat wiper dan buat lampu ada di bagian sebelah kanan. Cakep. Dan untuk head unitnya language agree, coba kita cek. Ada Toyota Link, Toyota Link maybe, ada My Toyota, ada USB, ada radio, ada Bluetooth, apalagi close. Itu aja kali ya. Sepertinya cuma itu. Nah, di atas ada spion tengah yang manual kromatik, belum elektro. Lampu baca di atas. Sun visor vanity mirror sebelah kiri.
Sebelah kanan sun visor, no vanity mirror, bahkan no card holder. No card holder maksudnya di sini ada hand grip, di bagian sebelah kanan tidak ada hand gripnya. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini. So, di sini ada lampu hazard dan ada blower AC-nya juga, dan di sini buat cup holder yang bisa ditaruh dekat AC, jadi bisa buat mendinginkan minuman. Sebelah kanan juga ada. Ada buat stability control dari bawah, bisa di on off kan. Nah, itu bosku update-nya. Mohon maaf kalau ada yang salah dan keliru, dan kita ketemu pada ulasan otomotif menarik berikutnya. Makasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.